Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat sekalian, khususnya sahabat Jagakarsa dan sahabat-sahabatku yang beriman atau siapapun yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah kasih kepada kalian semua rezeki yang berlimpah. Allah kasih kepada kalian semua hidayah sehingga diberikan petunjuk yang benar itu benar, sehingga kita akan tergerak hati kita untuk menuju jalan kebenaran, dan diberikan petunjuk yang salah itu salah sehingga kita akan berusaha untuk menghindarkannya. Karena sungguhnya manusia itu oleh Allah dikasih yang namanya hidayah terus menerus ya. Mulai dari hidayah berupa nasihat, hidayah berupa tausiah atau Al-Quran, Al-Hadis atau Sirah, ataupun peristiwa yang menyakitkan seperti misalnya kita kena musibah. Dengan musibah itu kita ngambil pelajaran, maka itulah hidayah. Nah, barang siapa yang menggunakan hidayah, maka dia akan beruntung, karena sungguhnya Allah tidak akan menyiksa hambanya ya, kecuali setelah Allah memberikan petunjuk ya. Jadi dalam diri kita itu setiap hari ada petunjuk dan petunjuk. Sahabat seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sahabatku sekalian, pada malam hari yang cerah ini ya, ini hari Rabu ya, tanggal 10 ya, 10 November ya, pas hari kalau negeri ini merayakan dengan pahlawan bangsa. Dan Al-Fakir akan menyampaikan suatu kisah yang barangkali jarang diungkap, lebih-lebih zaman sekarang yang mana zaman milenial ini dilupakan dengan sejarah. Padahal kalau kita tahu sejarah itu tidak boleh dilupakan. Bahkan sejarah itu harus diulang-ulang. Dan sejarah ini tergantung siapa yang menulis ya, kan gitu kan. Makanya harus kita mengkaji tentang sejarah. Jadi sejarahnya versi Belanda tentu beda dengan versi Orde Lama, tentu beda dengan versi Orde Baru, tentu beda dengan versi Orde Reformasi, versi pasca Reformasi, dan versi rezim diktator sekarang ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya pengen ngalap berkah. Jadi ngalap berkah itu tabarok ya. Tabarok itu adalah berdoa, paling tidak berdoa, mendoakan dan berusaha untuk mengikuti jalannya, itu namanya ngalap berkah atau tabarok. Dalam hal ini adalah kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang jarang diketahui oleh umat ya. Jadi ini karena tergantung pada rezim siapa yang berkuasa, dan mungkin kisahnya yang umum disampaikan, tetapi kisah yang khusus tidak akan disampaikan karena berkaitan dengan opini publik ya. Yang pertama adalah beliau ini terkenal dengan ya pimpinan yang sangat alim. Jadi orang menyebutnya Pak Kiai, Ustadz, guru ngaji, atau istilah dalam pada saat itu beliau menggunakan nama samaran Pak D ya, dan seterusnya. Secara emosional saya itu punya pengalaman yang sangat-sangat tak terlupakan ya. Pada tahun 80-an ya, kita pernah melakukan perjalanan kurang lebih 120 km naik turun gunung, yaitu dilakukan setiap tahun sekali. Jadi mengikuti jejak napak tilas Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Dan pada saat itu Al-Fakir karena jiwa patriotisme, jiwa yang ya, kita tahulah Pak Dirman atau Jenderal Sudirman itu adalah tokoh yang sangat dikagumi oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Dan beliau adalah salah satu pionir jenderal, dan ini ingin saya ungkapkan bahwa harusnya jenderal itu seperti ini, harusnya tentara itu seperti ini. Karena tentara sekarang itu jauh dengan tentara yang dahulu kala. Jadi pada saat itu kita melakukan perjalanan yang luar biasa, paling tidak itu kita ngalap berkah. Dan pada saat ini berarti sekitar hampir 30 tahun lebih, 33 atau 35 tahun yang lalu, kita sekarang ini saya sampaikan juga ngalap berkah kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Sekitar tahun 1942, jadi sebelum kemerdekaan, kita tahu bahwa Belanda menjajah kita ini sudah ratusan tahun. Kenapa lama sekali ya? Karena memang mereka punya
kekuatan pasukan, dan lebih lagi adalah perang opini ya. Jadi Belanda di samping menggunakan kekuatan senjata yang lengkap dan maju serta modern, ditopang dengan kekuatan opini. Nah, lebih satu lagi apa itu? Tolong camkan baik-baik bahwa kenapa Belanda lama di negara Indonesia itu karena Belanda ini dibantu oleh antek-antek pribumi. Ini tolong dicatat ya. Bahwa kenapa mereka lama sekali di sini ya karena pemimpin-pemimpin pribumi itu adalah antek-anteknya Belanda. Dan sekarang ini tak jauh beda. Sekarang ini antek-anteknya asing, antek Amerika itu banyak di negeri ini. Dan antek Cina itu banyak, bahkan memimpin negeri ini. Jadi jenderal-jenderal, kemudian begitulah. Pada tahun 1942 pada saat itu masyarakat Indonesia melakukan perlawanan dengan Jepang ya. Jepang itu menjajah kita juga setelah Belanda, dan pertempuran pengambil alihan antara Belanda, Jepang, dan sekutu ya. Maka pada saat itu dibentuklah peta ya. Jadi ini sebuah perlawanan dari rakyat Indonesia ya untuk mengusir Jepang dari tanah air Indonesia, dari negeri Nusantara ini dengan segenap. Nah, pada saat itu Pak Dirman itu bergabung dan mengusir tentara Jepang dari tanah kelahirannya ya, di daerah Banyumas, dan beliau bergerilya dari kota ke kota. Dan beliau itu mengkoordinasi tentang tentaranya itu namanya Hizbullah ya. Hizbullah itu artinya partai Allah. Diambil dari santri-santri yang berada di Jawa Tengah ya. Di pesantren-pesantren itu koordinasi oleh Pak Dirman, yang memang Pak Dirman itu seorang kiai ya, seorang ulama, seorang guru ngaji, seorang yang sangat bersahaja, seorang yang sangat zuhud. Kita kisahkan kehebatan Pak Dirman yang tidak akan pernah ada, tentu khususnya jenderal-jenderal sekarang yang masya Allah hubud dunia ya. Nah, singkat kata kemudian terjadilah pengusiran. Kemudian Pak Dirman diangkat sebagai pimpinan, namanya dulu TKR ya. TKR ini adalah Tentara Keamanan Rakyat. Jadi TKR ini adalah cikal bakalnya TNI ya. Maka setelah Pak Dirman itu mampu mengusirnya, maka Pak Dirman diangkat sebagai pimpinan TKR tertinggi. Nah, singkat kata, jadi Pak Dirman itu menjadi pimpinan Resimen 1 Divisi 1 di wilayah Banyumas ya. Di Banyumas, di ngapak-ngapak, daerah ngapak-ngapak dia itu dari sana ya. Kemudian tugasnya adalah melawan Jepang dan Inggris nikah serta sekutunya. Padahal menurut perjanjian itu orang Inggris dan sekutunya itu kan tidak boleh masuk ke Ambarawa ya. Mereka hanya di Semarang. Akan tetapi mereka kan orang kafir ya. Orang kafir itu orang-orang yang tidak pernah bisa ditepati janjinya. Ini camkan baik-baik ya. Jadi orang kafir itu orang yang menggunakan segala cara. Dan kita orang Islam itu orang yang jujur apa adanya. Orang kafir itu ketika ada perjanjian, di situ ada Jepang, ada Belanda, ada Inggris dan seterusnya, bahwa tentara Inggris tidak boleh masuk ke Ambarawa, tapi harus di Semarang. Ternyata mereka mengingkari janji. Singkat cerita, Pak Dirman dan pasukannya santri ya, yang bernama Hizbullah, Partai Allah itu, dengan komando jihad, artinya dengan semangat jihad ya. Ingat, semangat jihad, tidak bisa tidak kecuali semangat jihad. Maka mereka bisa diusir dan terjadilah perang Palagan Ambarawa, dan Al-Fakir sudah ke sana ya. Al-Fakir ini ke Palagan Ambarawa itu tahun 85-an ya, kalau nggak salah, sekitar itulah ya. Jadi masya Allah, dan sekarang sering lewat ya. Nah, singkat kata, maka setelah itu beliau diangkat sebagai Panglima TKR ya, setelah berhasil mengusir dan memenangkan peperangan ini melawan Jepang, melawan Inggris, sekutu dan seterusnya, tentara nikah ya, gabungan tentara orang kafir ya. Nah, apa yang harus kita berikan untuk edukasi ke tengah-tengah umat, bahwa sejatinya umat Islam itu yang mengusir Belanda, mengusir para orang-orang kafir, tapi pada prakteknya itu umat Islam itu dihinakan atau disingkirkan. Walhasil yang memimpin negeri ini adalah orang-orang, kalau bahasa umumnya itu orang nasionalis sekuler, orang nasionalis yang tidak mengerti agama. Kalau bahasa Al-Quran itu orang-orang munafik. Silahkan buka surat Al-Baqarah ayat ke
8 sampai ke 20, kemudian surat Al-Munafikun, itu semua ada di situ ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang mukmin, itu aja ya. Jadi orang kafir itu jelas ya, orang-orang Belanda, orang-orang Inggris, orang-orang Amerika ya. Nah, sedangkan orang-orang munafik itu justru negeri kita sendiri, orang-orang kita sendiri, yang mereka itu orang-orang yang tidak mengerti agama tapi mengambil keuntungan. Nah, ini itu ceritanya dari dulu sampai sekarang ya, khususnya di Indonesia ini. Siapa yang membuat Belanda itu betah di sini? Itu orang kafir. Siapa yang bikin rakyat kita menderita? Ya orang kafir. Maka itulah yang terjadi. Nah, karakter Panglima Besar Jenderal Sudirman yang luar biasa ini saya ungkap. Pertama, beliau seorang religius ya. Di dalam banyak catatan sejarah, dan silakan dibuka nanti ya. Beliau itu adalah orang yang sangat rajin sholat berjamaah. Coba bayangkan, mana ada sekarang orang yang panglima, seorang panglima besar itu ya, itu ibadahnya luar biasa. Kemudian sholat sunnahnya, qiyamul lail gitu, itu dalam kondisi sakit maupun tidak ya. Karena beliau hidupnya itu untuk perjuangan. Jadi kalau kita perjuangan pada saat santai kita sholat tahajud mah biasa, itu semua orang bisa ya. Tapi ini pada saat perang, dan perangnya itu gerilya. Jadi beliau tuh rajin sholat berjamaah, kemudian sholat tepat pada waktunya, dan sholat tahajud. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kemudian beliau suka ngaji, baca Al-Quran ya. Ini langka, orang-orang sekarang itu, tentara-tentara sekarang itu jauh daripada itu, kecuali sedikit ya, memang kecuali sedikit sekali ya. Artinya orang-orang yang memang imannya itu ada, bahkan ada sebagian TNI itu yang juara musabaqah tilawatul Quran itu ya, itu yang luar biasa. Saya berharap mudah-mudahan tentara kita itu bisa ikuti Panglima Besar Jenderal Sudirman, suka membaca Al-Quran, kemudian suka ibadah, suka qiyamul lail, bahkan beliau suka puasa Senin Kemis. Masya Allah, Masya Allah. Jadi beliau sangat religius sekali dan luar biasa. Dan jangan lupa beliau itu suka membaca Sirah Nabawiyah ya, kisah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, khususnya bab perang atau ghazwah ya, atau perang, berbagai perang, mulai dari hijrah ke Madinah, kemudian perang Khandaq, perang macam-macam. Dan buku yang beliau baca itu sering adalah karangannya Kiai Haji Munawar Khalil ya, dari Rembang. Itu terjalin komunikasi karena satunya kiai, satunya juga kiai. Cuman satunya itu jihad di medan pena, satunya jihad di medan perang ya. Jadi kalau Panglima Besar Jenderal Sudirman itu langsung terjun dengan berbagai kondisi, dengan taktik yang luar biasa, cerdas, brilian, zuhud, tawakal, pasrah, dan luar biasa. Sedangkan Kiai Haji Munawar Khalil itu adalah jihad di medan pena. Jadi seorang wartawan senior, wartawan yang ilmunya lautan ilmu, Masya Allah, yang dimiliki oleh Nusantara kita ini. Kemudian kehebatan beliau ini adalah selalu mengadakan pengajian di tempat beliau itu melakukan ini ya, melakukan gerilya. Jadi begini, ketika beliau gerilya itu mulai dari Jawa Timur, kemudian di Jogja, kemudian di Ambarawa, kemudian di Banyumas, itu beliau itu di kampung itu selalu mengadakan pengajian. Dan ada kalanya beliau menggunakan nama samaran Pak D ya. Jadi Pak D ini untuk perang ya, karena kondisi perang itu beda dengan kondisi biasa. Jadi beliau menggunakan nama yang macam-macam, ada orang memanggilnya Ustadz, orang memanggilnya Pak Kiai, orang memanggilnya guru, orang memanggilnya macam-macam ya. Jadi beliau mengadakan pengajian. Beliau mengatakan bahwa memang untuk mengusir Belanda itu harus menggunakan jihad, tidak ada kata lain ya. Jadi jihad, kalau sekarang jihad pemikiran ya, jadi tidak ada kata lain kecuali jihad pemikiran. Nah, Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu berdoa pada Allah, selalu taqarrub ila Allah, selalu mohon pada Allah supaya Allah kasih bimbingan, kasih kesabaran. Nah, terutama kesabaran ya. Ada kisah menarik ya, yang mungkin ini menjadikan karomah, kalau bahasa sekarang itu karomah, atau bahasa para waliullah itu karomah. Sebab Panglima Besar Jenderal Sudirman itu kalau dikategorikan wali, ya wali Allah, karena membela agama Allah. Sedangkan yang menjajah di sini adalah orang-orang kafir, orang Belanda ya, orang Belanda ya, atau orang ateis, atau ya itulah. Nah, kalau sekarang cuman zaman now itu menjajahnya bukan dengan perang, tetapi dengan perang pemikiran, namanya perang asimetris. Jadi seolah-olah Amerika atau Inggris atau
Cina yang kesini itu seolah-olah mereka itu orang baik, seolah-olah, karena memang menjajahnya halus ya. Jadi para pemimpinnya dikasih duit, para pemimpinnya dikasih fasilitas, dikasih tunjangan tanpa batas. Coba bayangkan, apa nggak enak ya? Justru mereka itu antek-anteknya, ya itu dari dulu sebenarnya. Dari dulu itu yang melanggengkan penjajahan itu adalah antek-antek pribumi. Jadi kalau bahasa dulu itu bule coklat atau bule sipit atau bule coklat. Bule kan bule, tapi ini coklat ya. Atau sekarang itu sipit coklat ya suatu saat akan sejarah akan menceritakan when the times rolling tell, ketika waktu akan berjalan menceritakan. Biarin aja, semua ada waktunya kok ya. Nah kemudian ketika beliau itu mengadakan gerilya, itu beliau itu mengadakan pengajian, dan beliau itu kadang pakai jubah kebesarannya itu kadang ditaruh. Nah ternyata ya, ini dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya antek-antek Belanda itu mengikutinya ya, nanti laporan. Nah suatu saat ketika antek-antek Belanda ini yang dari pribumi ini menceritakan kepada komandan Belanda bahwa Pak Derman itu berada di suatu kota kecil ya. Nah kemudian dengan segenap pasukan tempur yang lengkap, maka sudah menunjukkan tempat yang dikasih tahu anteknya atau intelnya dari Belanda tadi, orang pribumi tadi. Maka jenderal dari Belanda tadi ketika melihat Pak Derman, mereka tidak percaya. Karena kenapa? Karena dalam pikiran Belanda tadi, yang namanya jenderal itu pasti parlente, pasti keren, pasti hebat, gagah. Ini Pak Derman ini pakai belangkon, pakai kayak sarung, pakai baju biasa dan ngajar ngaji. Coba bayang, di balai desa itu ya, itu ngajar ngaji. Maka Belanda ini kecewa berat. Makanya Pak Derman tidak jadi ditembak, tetapi yang ditembak adalah anteknya tadi. Nah ini sebuah kisah yang luar biasa. Ini namanya karomah ya. Jadi karomah itu barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan kasih jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha makhrajan ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih yang namanya makhrajan, itu pakai tanwin ya. Jadi makhrajan itu jalan keluar. Jalan keluar itu pakai tanwin. Tanwin itu isim itu tidak terkenal oleh waktu ya. Jadi kapanpun Allah kasih ya. Contohnya tadi. Ada contoh lain ya, ketika Pak Derman itu biasa pakai jubah ya, pakai mantel kebesaran, ditandu. Kemudian suatu saat beliau itu keluar, dan beliau tahu bahwa ada antek-antek Belanda yang pribumi yang ikut beliau. Maka kemudian di tempat itu beliau ngumpul dengan teman-teman, maka beliau keluar rumah. Mantelnya itu disuruh pakai yang temannya. Dia keluar rumah kemudian menuju tempat lain. Nah ternyata betul. Ternyata yang ditangkap atau yang ketahui pakai mantel itu bukan Panglima Besar Jenderal Sudirman, tetapi yang anak buahnya. Artinya dengan kata lain, Belanda atau musuh-musuh umat Islam itu kecewa berat, keliru gitu ya, menangkap sesuatu orang yang salah ya. Ini merupakan kejeniusan Pak Derman. Kenapa beliau seperti itu ya? Karena beliau membaca kisah Nabi ya. Jadi kisah Nabi ketika Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar itu kan keluar rumah ya, untuk hijrah ya pada malam hari. Pada saat itu yang menggantikan posisi beliau itu adalah Sayyidina Ali ya, Imam Ali, yang itu sangat terkenal sekali. Kemudian beliau keluar sama Abu Bakar, kemudian membaca salah satu ayat Al-Quran dan melemparkan pasir. Kemudian orang yang menjaga mengelilingi Nabi tadi itu matanya tidak bisa melihat ya, bahwa Nabi dan Abu Bakar itu keluar dari lingkaran pasukan Quraisy. Begitu mereka bangun atau terbelalak, langsung mengepung rumahnya Rasulullah, ternyata Ali yang dicari. Yang dicari Rasulullah ternyata Ali, pakai selimutnya Rasulullah. Nah, mirip seperti itu ketika beliau praktekkan itu ternyata betul ya. Inilah pahlawan kita. Jadi seorang kiai, seorang mujahid agung, seorang yang suka membaca Al-Quran, seorang suka membaca Sirah Nabawiyah, suka mengaji, guru ngaji dan seterusnya. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi beliau itu selalu senantiasa menjalin hubungan dengan pesantren ya, dan para kiai-kiai sana untuk
berjihad mengusir penjajah Belanda ya. Jadi kalau dulu Belanda, kalau sekarang itu Amerika ya, ya sama-sama kafirnya ya. Dan sekarang ini Cina ya. Jadi sejatinya yang bikin gaduh dari dulu itu ya orang ini. Jadi kalau dulu namanya komunis dari Rusia di zaman Orla, kalau di zaman Pak Harto itu namanya mafia Barkele ya. Jadi singkat kata, saya singkat aja ya. Setelah 45, jadi statusnya merdeka tapi faktanya de factonya nggak pernah merdeka, maka apa yang terjadi kemudian adalah negeri ini dikendalikan oleh Orde Lama. Jadi Orde Lama ini dibantu atau ditopang dengan oleh pasukan komunis. Jadi PKI pada saat itu mayoritas ya. Ini tidak mungkin begitu saja, tidak mungkin setahun 2 tahun. Jadi dari dulu itu komunis itu kalau kita telisik ya dari secara mendalam itu Belanda itu juga berhaluan komunis ya. Dan di sini bebas sekali kalau kita telisik secara mendalam lagi itu orang-orang Yahudi yang namanya Freemasonry ya. Rotary Club itu dari Belanda sudah ada, itu bukti-bukti ada. Coba Anda lihat bekas-bekas bangunan di Bandung, di Jakarta, di Surabaya itu kisah-kisah seperti itu banyak sekali kisahnya. Cuman orang tidak peduli dengan seperti itu. Yang penting sekarang. Nah, singkat kata, ketika beliau mengakomodir pasukan Hizbullah pasukan santri ya untuk mengusir para penjajah, ya itu beliau berkhutbah di hadapan ribuan santri. Kemudian beliau menyampaikan surat As-Saff ayat 10 sampai 12 ya. Coba nanti dibuka surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Ya, itu singkatnya begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Beliau berapi-api ya, menyampaikan di seluruh santri laskar Hizbullah itu dan para kiai-kiai di pondok pesantren dikumpulkan untuk menyerang Belanda, untuk menyerang musuh-musuh Allah, untuk menyerang Inggris dan pasukan sekutunya. Wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian bisnis perniagaan yang perniagaan itu akan menyelamatkan diri kalian dari siksaan yang pedih api neraka ya. Maka beliau menyampaikan ayat pada berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan hendaklah kalian berjihad di jalan Allah menggunakan harta ya, amwal dan anfus, harta kalian dan jiwa kalian. Wah, maka takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Maka Allah kasih yang namanya yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian Allah akan masukkan kalian kepada surga yang di dalamnya ada sungai-sungai mengalir, dan kemudian Allah akan ampuni kalian ya. Tahtil anhar wa masakin atau ibatan fi jannati adan, kemudian kalian akan dimasukkan ke tempat yang sangat enak, yakni surga adan ya. Itulah perniagaan yang sangat baik jikalau kalian mengerti ya. Maka saudaraku sekalian, kalau kita lihat, jadi tidak ada kekuatan kecuali iman ya. Jadi kekuatan selain iman itu kekuatan yang lemah. Jabatan itu berapa lama selesai? Jadi Fir'aun itu lama tapi hancur dan diabadikan. Orang itu semakin diktator, semakin cepat tumbang ya. Jadi kalau kita lihat tumbangnya Fir'aun itu karena ketakutan yang teramat sangat ketika dikabarkan akan ada yang menggantikan dari kalangan Bani Israel, maka dia memberikan informasi, mengumumkan bahwa siapa saja dari kalangan Bani Israel yang laki-laki maka akan dibunuh. Akhirnya kan
tumbang karena dia terlalu keras. Dan pada saat itu Bani Israel itu orang yang lemah, rakyat jelata, tidak punya peralatan yang lengkap. Nabi Musa seorang diri. Jadi Nabi Musa itu oleh Allah sengaja dibuat begitu supaya tawakalnya pada Allah. Pasrah total 100%. Tawakalnya itu tidak mengandalkan senjata, tidak mengandalkan rakyat, jumlah rakyat, tidak mengandalkan pejuang, tapi tawakal pada Allah. Kalau kita sudah tawakal begitu, Allah akan turun tangan. Gitu. Jadi dari dulu Namrud. Jadi ketika Namrud itu memusuhi Ibrahim ya, dengan pongahna, dengan kesombongan, dengan ya oleh Allah dihinakan dengan seekor nyamuk. Coba bayangkan kalau Fir'aun dihinakan oleh Allah dengan air, Fir'aun dengan nyamuk. Nggak tahu rezim diktator ini kayak apa nanti. Mungkin dengan angin ya, masuk angin nggak bisa kentut, bisa saja ya. Jadi saudaraku sekalian, kalian jangan terlalu jangan terlalu marah-marah, jangan, biasa-biasa saja lah. Memang begini ya. Jadi senjata kita itu tawakal pada Allah, iman, hanya iman ya. Jadi jangan terlalu ketakutan, justru yang ketakutan itu rezim itu. Justru yang ketakutan orang kafir. Orang-orang yang tidak punya iman itu ketakutan. Mereka tidak bisa tidur. Insomnia, hidupnya kayak zombie. Kita malah santai-santai, bisa tidur, bisa makan bakso, makan sate sambil males-malesan dakwah. Ya. Jadi ini untuk motivasi al-fakir pribadi dan juga untuk saudaraku yang berjihad di jalan Allah. Jangan kau gunakan akalmu, jangan kau gunakan usahamu, jangan kau sandarkan pada jumlah yang ikut sebagai mujahidin, jangan kau gunakan dunia, statusmu. Gunakanlah iman, gunakanlah tawakal. Karena tawakal itu adalah nomor 1. Jadi kalau dalam ayat lain namanya takilah tadi ya. Jadi barang siapa yang bertawakal pada Allah, jadi atau bahwa hasbuh, maka Allah cukupkan ya. Namanya tawakal ala Allah, barang siapa yang bertawakal pada Allah ya, maka bahwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan ya. Tawakal di sini adalah berusaha berjihad dengan semampunya itu dengan sungguh-sungguh tentunya. Tidak malas. Kalau semampunya dipahami para sahabat, maka serius, semangat, itu namanya semampunya. Kalau dipahami orang bodoh itu malas. Kalau misalnya dipahami orang yang tidak punya ilmu, maka dia ya ngaji cuma seminggu sekali, dakwah seminggu sekali, itu kurang. Dakwah itu tiap hari dengan banyak cara, dengan pembinaan, dengan offline, dengan online dan seterusnya. Maka saudara sekalian, apapun yang kalian lakukan, tawakallah pada Allah, takwalah pada Allah. Wa may yattaqillaha makhrajan, 1. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupkan. Kemudian in tansurullaha yansurkum, jikalau kalian menolong Allah, agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Jadi ini sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Agama ini oleh Allah sudah dijaga lewat hamba-hamba pilihan. Tapi masalahnya kita sendiri, kita ini sungguh-sungguh enggak. Anda, saya tidak berjuang, tidak membela agama Allah, itu agama Allah akan Allah bela lewat hamba-hambanya yang pilihan. Tapi besok yaumul kiamah kita akan menangis, kita akan rugi, kita akan menyesal. Coba buka surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma ay fi yaumil kiamah, pada hari kiamat nanti. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami tutup mulut-mulut mereka, orang semuanya. Yang berbicara kepada kami adalah aydihim, tangan-tangan, anggota badan tubuh. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kalian misalnya atau saya misalnya ngaji dakwah itu cuman sekedarnya, ya kembali kepada Anda, kepada kita. Kalau kita serius juga kembali pada kita. Jadi dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Orang yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Enggak mungkin orang yang serius kemudian dapatnya biasa-biasa, enggak akan sama. Inilah yang membuat sahabat dulu itu enggak pernah tidur. Kenapa? Karena cinta pada Allah, satu. Inilah yang membuat sahabat dulu itu Abu Bakar memberikan hartanya seluruhnya kepada jihad fisabilillah karena Allah. Inilah yang membuat Umar menangis mohon pada Allah ya. Inilah yang membuat Zubair bin Awam sampai punya hutang
Zubair bin Awam punya hutang 2.200.000 dirham. Satu dirham itu kalau ke sekarang itu antara 300.000 kali itu. Jadi 300.000 kali 2.200.000 dirham. Itu berapa miliar itu untuk jihad fisabilillah. Sampai punya hutang coba. Abdurrahman bin Auf hartanya diberikan semua. Warisan-warisannya diberikan ke seluruh janda-janda Utsman bin Affan. Jadi sahabat itu memahami ayat ini itu dengan serius. Bukan kayak kita itu ayat itu sering tahu, tapi kita ceramahnya kalau ada panggilan, ada pesanan, ceramah di sana, itu semua orang bisa. Ceramahnya dapat amplop. Kalau saya nggak suka amplop, suka isinya. Maksudnya suka itu ya nggak apa-apa. Untuk jihad fisabilillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berkah, dan saya ngalap berkah, dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita semua. Saya doakan para saudaraku, para ustadz, mubalik, mujahid ya, yang membela kebenaran, Allah kasih kepada kita rezeki yang banyak, kemudian keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, wa nur hasanah. Kemudian Allah kasih kepada kita itu jalan yang terang, dan Allah, kita mohon pada Allah, Allahumma afrik alaina sabra, Allahumma afrik alaina sabra wa tawaffana sabirin wa tawaffana ma'al muttaqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, berilah kami kepada saudara kami semua jalan kenabian, jalan yang baik, dan mudah-mudahan wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah dan kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat.